Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Market Channel hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bersyukur dalam menjalani aktivitas hari ini. Di sini kami akan sampaikan review saham hari ini ya dengan didahului dua pernyataan kami ya yang berlaku untuk materi video ini. Ini yang pertama adalah pernyataan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bebas dari benturan kepentingan atau no conflict of interest karena kami tidak memiliki saham yang disebutkan di dalam video ini. Tidak tertutup kemungkinan setelah video ini dipublish dan atau setelah hari ini kami bisa saja memiliki saham tersebut. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian. Disclaimer on. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Demikian pernyataan-pernyataan kami. Selanjutnya kita akan masuk ke saham yang akan kami review. Ya, di sini kami akan mereview saham PT Aneka Tambang Tbk dengan kode saham ANTM atau kita baca saja Antam. Demikian profil singkat dari Antam. Antam adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan serta pemasaran mineral alam. Antam anggota dari MINID atau Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, pertambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Jadi bisnis inti dari Antam adalah eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Adapun alamat Antam ada di Gedung Aneka Tambang, Jalan Letjen TB Simatupang, nomor 1 Jakarta 12530. Selanjutnya kami akan menunjukkan perbandingan Antam ya secara fundamental. Di sini kami hanya menyorot beberapa indikator fundamental. Ya, jadi artinya Anda bisa saja menggunakan indikator-indikator fundamental lainnya. Oke, di sini yang pertama kami akan melihat PE ratio-nya, ya. Di mana Antam untuk PE ratio yang disetahunkan ada di angka 9,65. Sini Antam lebih rendah dibandingkan PI dari industri dan sektornya. Hanya saja dari perbandingan dengan INKP, BRPT, dan SMGR masih lebih murah INKP sebesar 6,46. Selanjutnya untuk PI ratio yang 12 bulan terakhir, Antam maka ada di angka 9,06 kembali di bawah industri dan sektornya. Ya, namun masih lebih murah INKP. Selanjutnya kami melihat dari current price to book value atau PBV-nya, di mana Antam ada di angka 1,49 kali. Ya, masih lebih rendah dibandingkan industri dan sektornya sebesar 1,74. Dan kembali INKP di sini yang lebih rendah sebesar 0,47 kali. Kemudian kami melihat net profit margin untuk kuartal terakhir, Antam ada di angka 10,38%. Di sini NPM daripada Antam itu jauh mengungguli industri dan sektornya termasuk INKP, BRPT, dan SMGR. Kemudian kami melihat return on equity 12 bulan terakhir, Antam ada di 16,42% ya, juga jauh lebih tinggi dibanding industri sektor
dan kompetitor yang diperbandingkan di sini ya, INKP, BRPT, dan SMGR. Kemudian kami melihat apakah Antam membagikan dividen. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa latest dividen ex-date daripada Antam ada di tanggal 26 Juni 2023. Artinya laporan laba bersih dari Antam di tahun 2022 itu dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Sehingga Antam berpotensi masuk menjadi income stock, yaitu stok yang memberikan saham bagi pemegang sahamnya berupa dividen. Dan terakhir kami akan melihat cash flow from operation-nya selama 12 bulan terakhir. Apakah Antam mampu menghasilkan kas dari operasional saja? Kalau kita lihat di sini, Antam menghasilkan kas dari operasionalnya saja sebesar 6 triliun lebih. Jadi di sini kami melihat bahwa secara fundamental Antam ini termasuk sangat kuat ya. Jadi dia juga dapat membagikan dividen dan indikator-indikator fundamental yang kami pakai menunjukkan Antam itu kuat secara fundamental. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana secara kuartalan untuk laba bersih dari Antam. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa laba bersih Antam untuk kuartal 1 2023 itu sebesar 1,6 triliun ya. Jadi naik ya dibanding dengan kuartal 1 2022 sebesar 1,4 triliun. Kemudian untuk kuartal kedua juga Antam ya di atas kuartal kedua 2022 sebesar 227 triliun miliar dibandingkan dengan 61 miliar di kuartal 2. Kemudian untuk kuartal ketiga ya sampai tahun ini baru di kuartal ketiga ya. Antam di sini memang terlihat lebih rendah dibanding kuartal 2022 yakni 959 miliar dibandingkan dengan 1,1 triliun lebih. Namun kalau kita perhatikan untuk yang disetahunkan ya Antam hanya beda tipis ya 3,7 triliun di tahun 2023 ini ya. Namun untuk di 2022 ada sebesar 3,8 triliun. Namun hal yang menjadi sorotan kami bahwa untuk 12 bulan terakhir ya atau TTM untuk 12 trailing months ya laba bersih Antam diproyeksikan di 2023 ya mengungguli 2022 dari 4 triliun lebih menjadi dari sebelumnya sebesar 3,8 triliun. Ini semakin menguatkan bahwa secara fundamental Antam itu termasuk kuat ya, itu sangat kuat. Selanjutnya di sini kami juga akan melihat bagaimana PE band ya, PE standar deviasi band daripada Antam ya, itu 3 tahun terakhir ya. Posisi Antam PE-nya ada di 9,06. Namun PE ini ada di -1 PE standar deviasinya ya. Jadi artinya dibandingkan dengan PE rata-ratanya atau PE wajarnya, ya Antam ini termasuk dalam under value ya. Jadi nilainya ya masih di bawah nilai intrinsiknya. Oke, terakhir kita akan lihat secara teknikal ya. Secara teknikal di sini kami menggunakan indikator linear regresi ya, kemudian commodity channel index dan terakhir Fibonacci retracement. Kalau kita perhatikan di sini Antam ya ketika menjalani penurunan ada candle hijau ya di ujungnya walaupun berikutnya ada candle merah. Dan kalau kita perhatikan juga ya dari kanal regresi ini Antam ada di bawah garis tengah dari kanal regresi. Namun kalau kita perhatikan CCI-nya, Antam sedang menunjukkan potensi naik atau up. Jadi Antam ini masih berpotensi untuk naik ya ataupun merubah trennya secara jangka pendek menjadi uptrend. Oke, sekarang kita akan lihat di harga berapakah Antam kita bisa masuk ya. Jadi kalau diperhatikan di sini ya, Antam masih di atas garis Fibo 0% atau 1405. Artinya di sini kami melihat bahwa selama Antam masih di atas 1405, Antam dapat dibeli atau dilakukan akumulasi pembelian ya di mana harga 1405 ini menjadi supportnya
Berarti jika harga tembus di bawah 1405 dapat dilakukan stop loss ataupun tutup kerugian untuk aplikasi manajemen risiko. Sedangkan untuk target harga yang dapat diharapkan di garis Fibo 38,2 atau di harga 1560 ya yang terdekat sampai di harga 1610 yang merupakan garis Fibo 50%. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dalam penyampaian ini. Mohon juga dapat disampaikan kritik dan saran untuk hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton, berikan like, berikan subscribe, dan akan juga berbagi kepada yang lain. Tentu saja kami tetap memohon bagi Anda dan yang lainnya dapat tetap mendukung kami dengan nonton, berikan like, subscribe, ataupun berbagi kepada yang lain, karena dukungan Anda itu akan memberikan motivasi lebih bagi kami untuk dapat memunculkan atau menerbitkan review-review selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.